Mungkin Anda sudah melihat di berita bahwa India melarang ekspor beras pada tanggal 28 Juli 2023. India secara resmi melarang ekspor beras, lebih tepatnya, India melarang ekspor beras putih non-basmati. Beras basmati adalah jenis beras dengan butiran panjang yang biasanya ditanam di kaki pegunungan Himalaya. Beras ini terkenal karena aroma dan cita rasanya yang khas, sehingga sering digunakan dalam acara-acara istimewa. Sedangkan beras non-basmati adalah jenis beras berbutir pendek yang banyak dibudidayakan di berbagai wilayah India, dan umumnya dikonsumsi sebagai makanan pokok sehari-hari. Kementerian Pangan dan Urusan Konsumen India, pada tanggal 28 Juli, resmi melarang ekspor beras putih non-basmati. Larangan ini disebut-sebut bisa berdampak pada sekitar 80% dari total ekspor beras India. Sebagai informasi, India mengekspor beras ke lebih dari 140 negara di dunia. India juga merupakan eksportir beras terbesar di dunia, menyumbang sekitar 40% dari perdagangan beras global. Maka wajar jika dikatakan bahwa larangan ekspor ini akan berdampak besar pada ketahanan pangan global. Sekarang, mari kita bahas alasan-alasan mengapa India memutuskan untuk melarang ekspor beras. Harga beras di dalam negeri India telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir akibat kombinasi berbagai faktor. Alasan pertama, setelah pandemi COVID-19 dan pecahnya perang Rusia-Ukraina, harga pangan global meningkat secara signifikan. Hampir setiap negara di dunia menghadapi tekanan harga pangan. Meski begitu, India masih relatif lebih baik dalam mengendalikan inflasi dibandingkan negara besar lainnya. Namun selama 3 tahun terakhir, kenaikan harga pangan global tetap terasa. Alasan kedua, ada kekhawatiran tentang kemungkinan kekurangan stok beras di India. Seperti yang mungkin Anda tahu, musim hujan, monsun, di India tahun ini datang terlambat, sehingga para petani tidak memiliki cukup waktu untuk menanam tanaman musim panas. Waktu tanam padi biasanya jatuh pada bulan Juni dan Juli, dan panennya dilakukan pada bulan Oktober-November. Maka dari itu, diperkirakan hasil panen beras tahun ini akan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Larangan ekspor ini dilakukan sebagai langkah untuk menjamin ketersediaan beras bagi konsumsi dalam negeri. Alasan ketiga, permintaan terhadap beras India dari Cina meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dan ini menarik untuk disorot. Cina adalah produsen beras terbesar di dunia, namun tetap mengimpor beras dalam jumlah besar dari India. Mengapa demikian? Karena beras merupakan makanan pokok di Cina, dan kelas menengah di sana terus bertumbuh. India merupakan pemasok beras yang terpercaya, dan harganya relatif lebih murah dibandingkan negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Hal ini membuat beras India sangat menarik bagi para pembeli dari Cina. Untuk melindungi pasar domestik dan memastikan kebutuhan rakyatnya sendiri terpenuhi, pemerintah India memutuskan untuk melarang ekspor beras agar bisa menurunkan harga di pasar domestik dan memberikan sedikit kelegaan bagi masyarakat India. Lalu kenapa Cina tetap mengimpor beras India meskipun ia adalah produsen terbesar di dunia? Karena selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Cina juga berupaya menjual kembali beras tersebut ke negara lain dengan harga lebih tinggi, alias mencari keuntungan. Atau bisa juga Cina sedang menimbun beras sebagai cadangan untuk menghadapi situasi tak menentu di masa depan. Inilah mengapa Cina tetap membeli beras dari India dalam jumlah besar. Jadi, Anda bisa melihat betapa ketatnya persaingan dalam pasar beras global. India harus bersaing dengan 9 negara besar penghasil beras lainnya. Persaingan seperti ini bisa menyebabkan harga untuk konsumen meningkat, sedangkan keuntungan bagi petani menurun, karena pembeli pasti mencari penjual yang bisa menawarkan beras berkualitas tinggi, namun dengan harga murah. Persaingan ini juga menjadi alasan penting bagi pemerintah India untuk memprioritaskan rakyat dan petani dalam negeri, sehingga ekspor dilarang sepenuhnya. Alasan keempat, seperti sudah disebutkan, India adalah produsen beras terbesar kedua di dunia. Setelah pelarangan ini, tentu akan ada banyak stok beras untuk kebutuhan dalam negeri. Lalu apa yang akan dilakukan para petani? Kemungkinan besar, mereka tidak akan menanam lebih banyak beras. Pemerintah India akan memberikan insentif kepada petani untuk beralih menanam komoditas lain, atau menanam beras dalam jumlah lebih sedikit.
Maka, larangan ekspor ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas lain, seperti gandum dan jagung di pasar internasional. Dan ini bisa menaikkan harga maupun permintaannya secara global. Alasan kelima, mari kita lihat data tahun 2022. 6 negara pengekspor beras terbesar di dunia menyumbang jutaan ton metrik per tahun. Dengan larangan ekspor ini, India menghentikan sekitar 22 juta ton metrik beras non-basmati dari pasar global. Pertanyaannya, dari mana negara pengimpor akan menggantikan volume sebesar ini? Pemerintah India tahu betul bahwa pasar dunia bergantung pada ekspor beras India. Maka dari itu, mungkin saja di balik alasan-alasan yang telah disebutkan tadi, ada alasan geopolitik yang lebih besar dan tidak diungkapkan secara eksplisit. India saat ini memiliki beberapa perselisihan dengan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, salah satunya menyangkut perlindungan permanen atas skema cadangan pangan nasional. Skema ini, seperti Public Distribution System, PDS, atau yang dikenal di masyarakat India sebagai toko ransum, adalah program pemerintah yang membeli dan menyimpan bahan pangan untuk menstabilkan harga dan menjamin ketahanan pangan, khususnya bagi keluarga miskin. Skema ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dan telah menjadi bahan sengketa dengan WTO. Menurut Badan Penyelesaian Sengketa WTO, skema cadangan pangan India dianggap tidak sesuai dengan aturan main WTO. Sebagai bentuk toleransi, WTO memberikan klausul damai, PAC Clause, agar India dapat tetap melanjutkan program ini sampai solusi permanen ditemukan. Namun klausul ini berakhir pada tahun 2023, dan India sedang berupaya mendapatkan pengecualian permanen. Masalahnya, WTO dikendalikan oleh negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia, Norwegia, dan Swiss. Mereka tidak suka jika pemerintah India memberi subsidi besar-besaran kepada petani berasnya, karena dianggap mengganggu keseimbangan perdagangan global. India ingin agar skema ini dimasukkan ke dalam kategori Green Box dalam perjanjian pertanian WTO, yang berarti aman dari tuntutan atau sanksi. Namun usulan India ini mendapat tanggapan beragam dari anggota WTO, sebagian mendukung, sebagian menolak, dengan alasan hal itu melemahkan aturan WTO tentang subsidi pertanian. Di sisi lain, India menilai bahwa skema ini mutlak diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Sedangkan negara-negara barat lebih mementingkan kepentingan ekonomi dan kelompok petani mereka sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa, alasan utama di balik larangan ekspor ini adalah keputusan India untuk mendahulukan kepentingan rakyatnya sendiri, memastikan ketersediaan beras di dalam negeri di tengah kondisi global yang tidak menentu. Apa yang terjadi di seluruh dunia setelah keputusan India ini? Banyak negara mulai panik. Mereka melihat keputusan India sebagai ancaman besar bagi ketahanan pangan global, dan seperti yang bisa Anda bayangkan, harga beras langsung melonjak di pasar dunia. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, tepat setelah India mengumumkan larangan ekspor, banyak orang langsung menyerbu supermarket untuk membeli beras. Stok beras di beberapa toko habis hanya dalam beberapa jam, karena masyarakat khawatir, harga akan naik dan pasokan akan menipis. Negara-negara seperti Filipina, Malaysia, dan beberapa negara Afrika yang sangat bergantung pada beras impor dari India juga mulai khawatir. Mereka khawatir larangan ini akan memperburuk inflasi pangan, terutama di kalangan masyarakat miskin. Di sisi lain, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam yang juga merupakan eksportir beras besar, melihat peluang besar dari kebijakan ini. Karena dengan tidak adanya beras India di pasar, permintaan terhadap beras dari negara-negara ini meningkat tajam, dan harga ekspor mereka pun ikut melonjak. Namun yang menjadi masalah besar, yaitu negara-negara berpendapatan rendah, terutama di Afrika dan Asia Selatan, yang biasanya membeli beras murah dari India, kini harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak mendapat pasokan sama sekali. Akibatnya, banyak analis memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memperparah krisis kelaparan global, karena negara-negara miskin akan paling merasakan dampaknya. Sekarang mari kita bahas gambaran besar yang mungkin selama ini kita lewatkan. Jika Anda melihat lebih dalam, Anda akan sadar bahwa dunia semakin tidak siap menghadapi gangguan pangan. Konflik geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, telah menunjukkan betapa rapuhnya rantai pasokan global, terutama untuk bahan pangan pokok seperti gandum, jagung, dan beas.
Ketika satu negara besar seperti India menghentikan ekspornya, efek domino langsung terjadi. Harga naik, ketegangan diplomatik meningkat, dan negara-negara miskin menjadi korban utama. Karena itulah, larangan ekspor beras oleh India bukan sekadar kebijakan pertanian. Ini adalah sinyal bahwa dunia memasuki era baru, di mana negara-negara mulai lebih fokus pada ketahanan pangan dalam negeri, ketimbang perdagangan bebas. Dengan perubahan iklim, ketidakpastian cuaca, dan meningkatnya populasi dunia, pemerintah di seluruh dunia mungkin akan mulai meniru langkah India, menahan ekspor komoditas penting demi kepentingan nasional. Artinya, konsep perdagangan bebas yang selama ini dianut bisa berubah drastis di tahun-tahun mendatang. Sebagai penutup, saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah India melakukan hal yang benar? Apakah benar jika sebuah negara menahan pasokan pangan penting dari dunia demi melindungi rakyatnya sendiri? Atau apakah ini tindakan egois yang bisa membahayakan jutaan orang di negara lain? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.